Nah, waktu itu si Abu Janda ini yang tersayang, dia langsung nge-stitch video saya terus bilang, "Enggak kok, ini begini-begini dibantah. Kafir itu hanya berlaku bagi orang-orang Quraisy pada saat itu." Ya, gak bisa dong kata saya. Gak bisa dong. Dalam agama Islam, ya kalau istilah bagi orang di luar agama Islam ya kafir. Sampai kiamat pun istilahnya ya kafir. Ayat yang di dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun, ayat di dalam Al-Quran yang bilang menganggap bahwasannya Tritunggal itu, meyakini Tritunggal sebagaimana agama Kristen dan sebagainya, itu di dalam agama Islam dianggap kafir. Nah, apakah kafir ini adalah sebuah olokan? Tergantung. Kalau semisal saya ngata-ngatain orang, "Hei kafir lu," itu olokan. Tapi kalau semisal saya sebagai bentuk penjelasan atau sebagai bentuk yang sifatnya edukatif, ya tentunya bukan olokan dong. Itu adalah sebuah narasi yang memang harusnya begitu. Ketika lihat videonya Habib Kribo, saya coba tonton di podcastnya Om Deddy, saya coba baca komen, "Loh kok ngedukung semua?" gitu saya. "Loh, ini harus saya speak up, harus saya bahas." Akhirnya saya bahas beberapa video-videonya, saya bikin satu kesimpulan dan nice. Yang kamu bahas apa? Yang paling kamu perhatiin waktu itu? Paling saya perhatikan bahwasanya beliau itu punya penyimpangan akidah. Tentunya semua agama itu kan dibangun dengan prinsip ya, dibangun dengan prinsip yang benar-benar harus dipegang utuh. Apabila prinsipnya ini digoyang, ya hancurlah agamanya. Percuma ada orang sholat 1000 tahun, tapi ada dasarnya aja, pondasinya aja udah rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi dari channel yang keren ini, keren Cadas. Kali ini saya punya ya sedikit di bawah saya ya, junior sedikit di bawah saya. Orangnya ganteng ya, asalnya dari Madura, Madura, Jawa Timur, dan terkenal sebagai TikToker syariah. TikToker syariah, Masya Allah. Dan juga pengikutnya banyak tuh di TikTok, sudah ada jutaan ya. Instagramnya juga luar biasa ya. Beliau adalah ya sedikit lah di bawah saya junior. Husain Basyaiban. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa, ya. Lihat ayunan wassalamualaikumnya saja beda. Ya Allah. Jadi sobat era sekalian, mungkin ini kan penonton Refli Harun Channel ini variasinya paling banyak 25 tahun ke atas ya. 25 tahun ke atas harus. Kalau Husain berapa tahun usia? Usia 19 tahun. Kelahiran 2002. 2002 tahun? Tanggal 12 Agustus 2002. 12 Agustus 2002. Allahu Akbar. Masih Jadi anak kalau kemarin. 2 years ago saya memperingati 50 tahun saya. Jadi kalau 50 tahun saja itu bedanya sudah 31 tahun ya. Jadi beda dengan saya 33 tahun. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Dengan anak saya Noval aja masih tuaan Noval 22 tahun ya sobat era sekalian. Tapi ini anak luar biasa ya. Saya bilang saya mau ngundang beliau ya, saya panggil beliau. Karena ya tadi jarang anak muda yang tiba-tiba menyuarakan soal-soal hal-hal yang idealis sebenarnya ya. Tapi dengan cara yang ngepop. Karena kita nggak sempat nggak sempat setel ini dia ya, video dia ya sayangnya ya. Tapi bisa dilihat Husain Basyaiban. Husain ada ini Instagram. Ada. Namanya apa? Basyasman. Basyasman. Basasman. Basyasman. Oke. Basasman. Iya. Allahu Akbar, susah sekali. Susah. Kenapa nggak namamu sendiri? Lalu kalau ini TikToknya? Tapi tinggal tulis aja Husain Basyaiban, nanti udah muncul itu. Oke. Udah ininya Instagram, tadi Instagram. Iya. Kalau TikTok sama, tulis aja Husain Basyaiban muncul. Oh. Pasti muncul paling atas atau tulis Basyasman 00. Oke. Iya. Kemudian kalau ini YouTube kan baru bikin, namanya Twailibul Ilm. Waduh, apa? Twailibul Ilm itu apa? Ilmu apa? Bukan. Menuntut ilmu. Penuntut. Talibul ilm itu seorang penuntut ilmu, tapi Twailib itu dalam artian
saya merendahkan gitu. Sebagai fakir. Lebih kecil gitu posnya. Tasghir. Oke. Gitu. Luar biasa ya. Refli Harun pusing nih. Kalau ada talibul ilm, ada tuwailibul ilm. Oke, saya tahunya ayat-ayat konstitusi. Kalau ayat-ayat Tuhan tak tahu saya. Ayat-ayat Tuhan tahunya dari lagu Rosa ya kan, ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. Benar. Jadi sekarang kuliah di mana? Di Winsa. Sunan Ampel Surabaya. Oke. Iya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Jurusan ilmu hadis. Ilmu hadis ya. Ilmu hadis. Jadi ngebahas tentang mustalah. Oke. Gitu. Semester berapa? Semester sekarang baru masuk 4. Oh, semester 4 ya. Baru masuk 4. Oh. Iya ya, sekarang semester genap ya. Semester genap, kan sekarang lagi libur. Iya. Oke, iya. Gitu. Masya Allah. Dari Nur Habibah langsung. Semoga Bung Eras sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saya lihat ya, kenapa saya tertarik mengundang Husein ya? Karena saya tertarik dengan dua perspektif. Satu perspektif agama, kedua perspektif kritis. Saya pernah lihat mungkin TikTok ya kalau itu ya. Yang membahas mengenai Abu Janda kalau nggak salah ya. Itu. Diulangin dong waktu itu apa yang dibahas waktu itu? Kan ngebahas tentang kafir ya. Oh, kafir, ya. Kafir. Jadi Mas Abu Janda yang tersayang. Mas Abu Janda yang tersayang kan waktu itu sempat ngebahas tentang koreksi video saya. Saya bilang bahwasannya menurut keyakinan kami sebagai umat Islam, bahwasannya yang bisa masuk surga itu adalah umat Islam. Ya berhak dong saya punya keyakinan kayak gitu. Karena setiap orang beragama, orang Kristen ya. Coba saya sempat harus yakin bahwa agamanya Kristen, lah yang benar. Agamanya lah yang benar. Ya gitu, itu bahasanya sebagai dia menganggap itu adalah kebenaran mutlak untuk dirinya sendiri. Walaupun kebenaran mutlak secara subjektif antara per orang kan mereka punya pandangan berbeda-beda. Ya, ketika kita ke orang relatif. Tapi ke diri saya sendiri harus mutlak. Ya, kebenaran relatif, kebenarannya mutlak bagi saya adalah agama Islam. Dan saya meyakini Islam adalah satu-satunya kebenaran. Tiba-tiba di Stitch. Di TikTok itu ada yang namanya Stitch. Stitch itu kalau ada orang bikin video langsung langsung dikomentari gitu. Dikomentari dengan video lagi. Itu namanya Stitch. Baru tahu saya. Iya. Ada dua fitur biasanya. Ada fitur duet, ada fitur Stitch. Kalau duet itu dua video gitu, kayak langsung barengan. Kalau Stitch itu kayak langsung dikomentari gitu. Nah, waktu itu si Abu Janda ini yang tersayang, beliau langsung nge-stitch video saya terus bilang, "Enggak kok, ini begini dibantah. Kafir itu hanya berlaku bagi orang-orang Quraisy pada saat itu." Ya gak bisa dong kata saya. Gak bisa dong. Dalam agama Islam ya kalau istilah bagi orang di luar agama Islam ya kafir. Sampai kiamat pun istilahnya ya kafir. Apa ayat yang di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, ayat di dalam Al-Quran yang bilang menganggap bahwasannya Tritunggal itu meyakini Tritunggal sebagaimana agama Kristen dan sebagainya itu di dalam agama Islam dianggap kafir. Nah, apakah kafir ini adalah sebuah olokan? Tergantung. Kalau semisal saya ngata-ngatain orang, "Hei kafir lu," itu olokan. Tapi kalau semisal saya sebagai bentuk penjelasan atau sebagai bentuk yang sifatnya edukatif, ya tentunya bukan olokan dong. Itu adalah sebuah narasi yang memang harusnya begitu. Saya mau nyebut nonis bisa, saya nyebut kafir ya bisa, selama sifatnya bukan olokan. Sifatnya penjelasan. Gitu. Tapi kalau semisal sifatnya itu olokan, ya jelas Anda boleh marah. Nah ini kawan-kawan saya punya banyak kawan. Ada yang Kristen, Konghucu, Buddha, itu banyak. Bahkan kami tuh punya satu grup. Satu grup itu kumpulan dari TikTokers edukatif. Yang bergerak di bidang edukasi, yang kebetulan di situ ada perkumpulan dari banyak agama. Kita tuh ngelawan orang-orang yang aneh-aneh, yang agak liberal. Karena sebenarnya orang-orang liberal ini gak hanya musuh umat Islam, tapi musuh bagi semua umat beragama. Yang awalnya enak-enak aja, adem ayem, tiba-tiba hadir provokatif dari pihak sana, ya hancur ini kan ya. Itu yang pertama. Abis itu saya coba balas lagi tuh videonya Bapak Abu Janda tersayang. Saya balas, saya bilang begini dan begitu. Lama kelamaan
Kayaknya banyak orang ngedukung saya di video itu ya. Di video itu akhirnya akunnya Abu Janda itu langsung ke take down dari pihak TikTok karena banyak yang report mungkin. Oke. Terus bikin akun lagi ke take down lagi. Oke. Bikin akun lagi ke take down lagi. Dan saya gak pernah dengar lagi namanya Abu Janda itu masuk ke situ. Yang saya Oh memang itu aja ya? Enggak, Ada beberapa kali sih. Soal lain, soal politik yang lebih politik. Enggak, kalau politik saya gak masuk. Saya gak pernah bahas politik. Oke. Saya Jadi gak pernah bahas agama ya? bahas agama, ngelawan orang-orang yang ekstremis yang benar-benar. Kan ekstremis ada orang yang hakikatnya bukan radikal tapi dianggap radikal. Oke. Yang saya lawan itu orang yang benar-benar ekstrim, Ya. ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Oke. Nah, ekstrim kiri itu kan ke arah orang-orang liberal. Gitu. Saya lebih fokusnya ke situ sih. Sampai saya bikin satu gerakan namanya Tawazun. Tawazun itu lebih ngebahas tentang hak-hak wanita, tapi kami gak mau melihat dari perspektif feminisme yang dikenal saat ini. Oke. Konsep-konsep feminisme itu kan secara istilah ya, secara istilah ini kan banyak istilahnya. Ada yang menganggap setiap orang yang mendukung martabat wanita itu disebut feminis. Ada yang punya istilah begini, istilah begini. Oke. Untuk itulah karena ini istilahnya banyak dan akhirnya bikin rancu di antara umat, saya bikin aja namanya Tawazun. Jadi situ kami fokus ngebahas tentang keperempuanan. Oke. Isu-isu perempuan karena selama ini yang selalu bicara tentang isu-isu perempuan adalah dari kaum orang-orang yang justru gak pernah belajar agama dan sebagainya. Sekali orang yang belajar agama itu ngebahas, malah bikin rancu. Dalam artian gak tahu cara menghadapi masyarakat itu gimana. Dan di Indonesia saya rasa bukan gak ada. Kurang banyak orang-orang yang sering speak up tentang keperempuanan. Oh, dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam. Sehingga Islam ini dianggap merendahkan perempuan, dianggap merendahkan ini itu. Ya, saya bikin ini menggandeng salah satu Gus ya, Gus Ebit namanya. Gus Ebit. Gus Ebit. Yang nyanyi berita kepada kawan. Bukan. Gitu. Siapa tahu jadi rupanya ini berita kepada teman, bukan berita kepada kawan. Berita kepada teman. Iya. Sempat juga kemarin yang rame juga Habib Kribo. Nah, kalau Habib Kribo apa? Waktu itu nanggapin apa? Karena gini, saya itu gak pernah komenin orang, gak pernah saya mau bahas orang kecuali dia udah rame terus banyak yang dukung. Oke. Dalam artian contoh ketika Abu Janda bikin video, Abu Janda ini bikin video. Saya lihat dulu ini gimana, kira-kira banyak orang yang ngedukung dia nggak? Kalau semisal dia bikin video rame tapi semua hujatan ke dia, ya sudah, semua orang tahu kalau dia salah. Semua orang tahu kalau dia nyeleneh. Ya sudah, ngapain dibahas. Tapi ketika saya nge-stitch bikin video tentang Abu Janda, saya baca-baca komen. Teruskan Bapak Abu Janda, teruskan gitu. Teruskan Bapak Permadi gitu kan. Teruskan. Loh, banyak yang ngedukung loh gitu. Akhirnya saya speak up. Terus ketika sama siapa namanya? Sama Habib Kribo, saya kan awalnya lihat di beberapa video semuanya kan isinya hujatan ya. Kamu kan Habib juga, enggak? Ya begitulah. Oh gitulah. Oke, ya. Ketika lihat videonya Habib Kribo, saya coba tonton di podcastnya Om Deddy, saya coba baca komen, loh kok ngedukung semua gitu saya. Loh, ini harus saya speak up, harus saya bahas ini. Akhirnya saya bahas beberapa video-videonya, saya bikin satu kesimpulan dan nice gitu. Yang kamu bahas apa? Yang paling kamu perhatiin waktu itu? Yang paling saya perhatikan bahwasanya beliau itu punya penyimpangan akidah. Tentunya semua agama itu kan dibangun dengan prinsip ya, dibangun dengan prinsip yang benar-benar harus dipegang utuh. Apabila prinsipnya ini digoyang, ya hancurlah agamanya. Percuma ada orang sholat 1000 tahun, tapi ada dasarnya aja, pondasinya aja udah rusak. Nah, pondasi ini loh yang harus dipegang, pondasi ini loh yang harus dipertahankan. Untuk itulah ketika saya melihat ada problem di situ, saya langsung nice, ini harus dibahas. Walaupun sebelumnya saya sempat ditegur ya ketika bikin video itu. Saya bikin video-video yang kayak gitu ditegur oleh banyak. Enggak, maksudnya ditegur oleh netizen atau oleh keluarga? Dari salah satu keluarga ada, tapi rata-rata keluarga saya ngedukung sih. Oke. Dari rata-rata keluarga ngedukung. Walau umi saya ya enggak, umi saya tuh khawatir. Oke. Biasa. Umi di mana sekarang? Umi ada di Madura. Di desa, di kabupaten, di kota? Di Bangkalan. Bangkalan. Sorry, Bangkalan tuh paling dekat ya? Gini. Surabaya, Madura itu yang paling barat, ujung barat Bangkalan, dekat Surabaya. Suramadunya di Suramadu. Bangkalan. Setelah Bangkalan
Yang jelas ujung Sumenep ya. Sumenep. Paling ujung. Iya, Bangkalan, Sampang, Sampang, Pamekasan, Sumenep. Nah, Iya. saya udah sampai ke Sumenepnya. Udah ke Sumenepnya. Masya Allah. Jadi udah nyampe saya berarti ngelewatin Bangkalan. Udah ngelewatin Bangkalan. Oh, jadi Bangkalannya di desa apa di Bangkalan? Di desa. Di desanya. Desa apa namanya? Desa Bilapora. Oh, Bilapora. 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 Desa Bilapora. Itu Oke. desa ya gak banyak orang tahu lah. Oke, tapi kamu logat Maduranya kelihatan. Iya. Jadi kadang itu menyesuaikan. Bisa saya ngomong logat Maduranya dibuang. Iya. Bisa juga ngikut logat. Sengaja kadang ngomong itu tak logatin biar Maduranya tuh gak hilang. Karena beberapa orang itu justru malu gitu nampakin kemaduraannya. Oke. Kenapa gini? Saya sendiri ketika tampil di hadapan umum, saya tuh selalu bilang, saya orang Madura. Sampai waktu itu saya bikin tren sempat di TikTok. Yang tujuan trennya itu bukan cuman karena naik traffic, karena itu kan akun second yang gak ada apa-apanya. Iya. Akun second itu saya anggap kayak ya udah buat main-main. Tapi di situ saya bikin satu tren kayak harta tahta anak Madura. Oke. Saya maksudnya Harta tahta anak Madura. anak Madura. Oke. Gitu. Kenapa saya bikin itu? Karena saya mau tunjukin ke orang bahwasannya Madura itu gak cuma jamet. Tahu jamet, Bapak? Nggak tahu. Pernah lihat videonya orang joget rambut panjang yang ding 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 gitu? Tahu? Oh, nggak tahu. Beda. Pasti tahu ya. Ini tim yang di belakang tahu. Jamet itu lebih ke orang-orang yang intinya Madura tuh selalu jadi bahan ejekan di situ. Oke. Dipanggil Uchiha, dipanggil itu. Saya mau nampakin kalau Madura tuh gak cuma dari situ. Oke. Gitu. Mungkin Ya, tapi Bapak sekarang- Refli juga mikir gitu. Sekarang memang kalau dulu sering sekali ada canda-canda ya. Canda-canda yang menunjuk suku bangsa tertentu atau suku tertentu. Tapi sekarang nggak berani saya kalau canda-canda itu lagi. Kenapa? Takut dilaporkan. Padahal canda Madura tuh banyak banget dulu kan. Banyak banget. Tapi banget. yang paling cerdas tuh gini. Salah satu canda yang saya ikutin ya. Jadi orang mau ngukur tinggi tiang bendera, ya kan? Dia naikin tiang bendera itu, jatuh lagi, turun lagi, dia naikin lagi. Kata orang, kalau mau ngukur tiang bendera, ngapain kamu naikkan? Ya kamu robohin aja, tinggal kamu ukur, Iya. ya kan? Yang bodoh ini saya atau sampean katanya. Kalau begitu bukan tinggi tapi panjang. Oh, iya benar. Gitu. Benar. Tapi itu kita nggak boleh too far sekarang ya. Nggak boleh. Karena memang tadi saya bilang dulu canda suku itu asik. Ya kan, menambah keakraban dalam masyarakat. Kalau sekarang justru dijadikan motivasi untuk melaporkan orang, ya kan? ITE ya. Iya, ITE. Itu yang kemudian kita harus menjauhi. Jadi padahal justru disitulah kekayaan, ya kan? Jadi saya ingat tuh kalau ceramah-ceramah Cak Nun dulu, sering sekali dia misalnya cerita tentang Madura, ya kan? Madura. Karena dia kan dari Jombang, udah dekat, Iya. dekat kan? Dekat banget. Ya kan, bahkan kalau Jember bahasa Madura banyak. Bahasa Madura. Makanya ada dua istilah, Madura negeri, Madura swasta. Oke. Madura negeri itu penduduk Maduranya, penduduk Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep itu disebut Madura negeri. Madura negeri. Madura swasta itu meliputi Jember, Situbondo, Probolinggo. Tapal Kuda ya. daerah Tapal Kuda. Iya. Jadi kegiatan selain kuliah apa? Medsos ya? Ngonten, ngaji. Saya kegiatannya cuma itu. Iya. Kuliah, ngonten, ngaji. Oke. Kalau ngaji di mana? Ngaji sama kakak, ngaji terus ikut beberapa daurah-daurah juga, ngikutin beberapa majelis. Saya gak pernah mondok. Tapi sejak kecil itu abi saya selalu ngajak saya ngaji. Jadi pengertian ngaji itu majelis ilmu ya? Iya, majelis ilmu. Majelis ilmu ya. Benar. Oke. Kayak ngaji kitab dari kecil itu sama abi saya. Abi saya gak mau mondokin saya karena mau dipegang sendiri katanya. Oke, termasuk ngaji kitab kuning ya? Kitab kuning. Oke. Benar. Jadi kalau cepet-cepetan baca ayat kalah kamu gitu. Walaupun kamu udah lebih tua ya kan? Ya enggak. Oke, kalau ngonten di mana aja biasanya paling? Di mana aja kan TikTok mudah. Oke, TikTok. Kalau Instagram biasanya apa yang Instagram itu sebenarnya saya buat apa ya? Kalau di TikTok di first ACC saya di first account itu benar-benar fokus dakwah walaupun kayak diselingin beberapa hal mungkin nerima brand gitu atau mungkin tak selingin beberapa hal gitu. Tapi kalau di Instagram
Instagram ya sudah, apa aja yang mau di-post ya di-post aja di situ. Apa namanya kalau Instagram? Basyasman, Basyasman. centang biru pokoknya. Centang biru ya? Iya. Oh ini ada nih. Iya. Basaiban. Hmm. Oh keren sekali kamu. Followernya 1,1 juta followers. Luar biasa. Berarti kamu endorse juga dong? Iya. Oh banyak yang sudah kamu endorse. Alhamdulillah. Jadi awalnya nggak mau nerima. Iya. Awalnya tuh nggak mau nerima, kayak Iya. memutuskan udahlah gitu. Iya. Tapi lama kelamaan kayak mau kuliah itu mau bayar sendiri. Iya, iya, Beberapa mau coba tinggal sendiri, Iya, mau iya. apa sendiri. Ya sudahlah kata saya buka. Gak apa-apa, gak masalah. Sempat konsultasi juga ke beberapa orang, kata mereka ya hak kamu. Ini Oke. gak ada. Soalnya saya waktu itu sempat takut ya. Ini seakan-akan memperjualkan agama. Iya iya. Tapi ketika ngobrol-ngobrol lagi, enggak, ini bukan memperjualkan agama. Apa kamu kok ngawur gitu ke saya malah? Oke. Kalau TikTok juga endorse? Iya, di semua platform. Oke. Apa aja platformmu? Di apa ya? TikTok, Instagram, YouTube. Oke. Iya. Keren sekali kamu. YouTube baru mulai sih, kayak Oke. baru beli kamera kok. Oke, saya aja nggak pernah endorse apa-apa. Yang adanya adalah mengkritik kekuasaan tuh kalau sering. Iya. Kritik. Jadi generasinya sudah berlalu, sobat era sekalian. Yang dicari adalah under 20, under 20 years. Ya, oke. Iya. Oke, jadi yang kamu paling suka apa? Instagram, YouTube, atau TikTok, atau ya, visual saja, audio visual? Enggak, saya harus ada audio visual. Audio visual. Iya. Ya? Oh di Instagram juga audio visual juga. Iya. Oke. Atau kadang bikin tulisan-tulisan di story, saya masukin di highlight gitu. Oke. Ngebahas apa yang agak sedikit. Kadang saya selingin bercandaan gitu. Oke. Karena sempat beberapa kali itu saya memutuskan buat serius. Iya. Tapi malah gak tenang, gak nyaman, kayak interaksi sama netizen itu berkurang. Terus kan fokus saya itu ke anak muda. Iya. Fokus saya itu ketika dilihat itu usianya dari 18 tahun sampai 25. Itu menduduki lebih dari 50%. Usianya antara berapa tadi? 18 sampai 25 Ya. tahun. Itu lebih dari 50%. Di TikTok, di Instagram, semuanya di situ. Di Kalau YouTube saya juga. 25 tahun ke atas. Kan ya kita punya platform yang berbeda. Makanya sekarang bertemu ini termasuk hal yang masya Allah luar biasa. Jadi crossingnya jauh sekali. Jauh banget. Nah, saya juga Jadi, yang salah bukan Refli Harun, yang salah adalah YouTube-nya dan media lainnya. Kenapa baru muncul belakangan? karena begini. Kadang saya itu kan tontonan saya apapun, dari entertain saya tonton, dari politik. Saya dari kecil sebenarnya bincang-bincang sama orang tua tuh politik dari kecil. Ngobrol sama Abi dari SD itu udah sering ngomongin hal-hal kayak gitu. Iya. Tapi Abi saya ngelarang buat bukan ngelarang, lebih tepatnya menyarankan, dan akhirnya saya sepakat juga karena biar fokus di bidang ini, di Oke. dakwah. Untuk terjun langsung. Cita-citamu apa? Dai, pendakwah. Oh, pendakwah ya. Tapi pendakwah yang real. Maksudnya kan ada pendakwah yang mungkin numpang tenar, Iya. ya yang kayak cuman ngandelin ketenarannya, ngandelin Jangan sebut ini. nama ya. Enggak mungkin. Pendakwah yang ngandelin ketenarannya, pendakwah yang ngandelin ini. Saya gak mau. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala timpakan ilmunya ke saya. Real itu pengertiannya apa real? Ya ulama real, ulama yang beneran ulama. Oke. Pendakwah yang beneran pendakwah. Saya pengen begitu. Bukan yang entertainer ya. Bukan yang entertainer. Nah, kan ada juga kan? Iya. Dai yang entertainer Iya. ya kan? Takut-takut biasanya kalau. Ya, ilmunya sedikit biasanya, tapi entertainnya banyak. Gitu. Oke. Saya Jadi kamu ingin debat yang dalam ya, Iya. bukan populer saja gitu. Iya, kalau populer ya amit. Alhamdulillah sekarang udah dapet. Iya, popularitas kamu jauh lebih populer dibandingkan saya. Di kalangan anak muda iya, di kalangan 25 ke atas ya Bapak. Di kalangan anak muda saya menang. Pinter dia. Iya kan? Jadi dan jangan salah, pengguna media sosial itu lebih banyak anak muda. Benar. Jadi kalau pemilihan presiden hari ini kamu yang menang. Iya juga ya. Kata kawan saya nanti kalau semisal udah udah capres atau apa pasti dihubungi katanya. Ya, biasanya untuk endorser ya. Iya, untuk itu. Untuk endorsement gitu, untuk Capres dukung dulu siapa? ada dokter itu ya yang calon di
endorsernya Prabowo, dokter dari Surabaya kalau nggak salah ya, tim Siapa? suksesnya. Siapa? Ini juga siapa? Dokter Lupa saya. Gamal bukan? Jamal ya? Oh, Dokter Gamal. Kan dia kan juga tim sukses juga kan? Oh, Dokter Gamal kan? Dokter Gamal, iya. Saya ngikutin kok saya. Nah, pokoknya ya Mutualan juga. intinya yang penting pondasinya harus Iya. kuat. Tidak hanya pondasi ilmu tapi juga pondasi psikologi. Psikologi benar. Karena yang namanya popularitas ini sering membuat orang ternina bobokan. Iya, benar. Nah, padahal itu soal duniawi semua ya kan. Udah punya pacar belum? Gak akan punya insya Allah. Oke, luar biasa. Silakan perempuan-perempuan patah hati. Langsung gas. Ya. Jadi kalau mendapatkan jodoh langsung nikah gitu ya. Langsung nikah insya Allah. Jam berapa? Jam berapa? Tahun berapa mau nikah? Berapa tahun lagi? Saya gak pernah nentuin umur. Intinya Oke, intinya siap secara mental, finansial ada calonnya. oke. Kamu sekarang finansial ada ya kan? Alhamdulillah. Paling tidak kan saya udah paham tuh. Oh, gini. Mental, nah itu mental nggak Mental, tahu saya. iya mental. Kemudian Mental itu. Yang saya ngerasa belum itu di mental dan calon. jodoh kan tinggal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Begitu kamu bilang saya mau nikah hari ini, ya udah jodohnya akan ditentukan. Siapa tahu pulang dari sini besok dapat gitu kan. Iya, gitu ya. Bukan jido jodohnya. Oke, coba kita baca sedikit ya. Di sini ada beberapa komentar sobat era sekalian. Saya tadi bilang, waduh, ini bukan jam prime time-nya. Prime time-nya kan biasanya setelah Isya kan. Ini jam-jam orang peralihan, sibuk mau pulang kantor dan lain sebagainya. Tapi fortunately masih ada yang nonton 669 yang watching now ya. Yang watching now ya. Jadi paling tidak walaupun tanpa woro-woro yang komentar juga banyak. Coba kita baca yang ini ada yang ngeri-ngeri sedap ya. Husen ini yang admin YouTube Sakera 212 bukan ya? Apa itu? Oh. Enggak, bukan. Bukan ya. Jadi bukan. Jadi Sakera 212 enggak tahu. Viral chess channel ya, bukan ya? Bukan. Pasuruan hadir Tretan itu apa? Tretan, saudara. Oke. Jadi Tretan Muslim itu saudara Muslim maksudnya? Iya. Oke, itu orang bahasa Madura. Madura, itu bahkan dia itu satu kecamatan sama saya. Oke, Tretan Muslim ya. Iya. Sehat selalu Bib dan Bang RH. Saya membacakan apa adanya ya. Iya. Nah, dia nggak bilang Hus atau Sen ya kan, tapi Bib ya kan. Gitu. Kemudian saya ingin bertanya pada Habib Hussein. Namamu bukan Hussein begitu. Panggil itu aja, panggil D atau K aja. Oke. Enggak, saya membacakan membaca sini Hussein ya. Hussein. Dia preferensinya panggil D atau K ya kan, sobat era sekalian. Tapi kalau misalnya sobat era sekalian mau memanggilnya dengan sebutan ini kan saya nggak mungkin melakukan apa istilahnya manipulasi. Saya membacakan apa adanya ya. Iya. Saya ingin bertanya pada Habib Hussein. Dia nulisnya Hussein. Iya. Yang benar Hussein ya. Hussein. Bagaimana cara agar bisa menghafal Quran dan mencari uang sendiri di usia yang muda? Nah, Iya. mau jawab nggak? Silakan. Oke. Pertama untuk menghafalkan Al-Quran itu banyak sekali tips-tipsnya ya. Ya. Salah satu yang paling mempengaruhi itu dua. Guru dan teman. Oke. Kalau ngafalin Quran sendiri itu pasti malas. Oke. Kayak karena kita sebagai manusia itu pasti ada yang disebut sebagai futur. Futur itu adalah satu kondisi di mana kita itu malas beribadah, malas untuk bertakwa, malas ngaji, malas ini, malas itu. Nah, biasanya kalau kita itu gak punya deadline untuk disetorkan ke guru itu udah gak mau ngafalin. Sehari gak ngafalin, di hari kedua, di hari ketiga itu biasanya udah malas aja. Kalau ada guru, walaupun kita sedang mengalami masa futur, udah malas itu untuk ngaji, biasanya langsung mau gak mau ya harus setor. Mau gak mau ya harus setor gitu ke guru. Kamu ada guru, ada teman? Dua-duanya ada? Teman gak ada. Oh, teman gak ada, guru ada? Guru ada. Abi saya. Cukup. Udah sangat cukup. Loh, kan Abi kan dia di kampung. Iya, di kampung. Tapi kamu kan di Surabaya? Kan baru beberapa bulan doang di Surabaya karena kuliah kan. Oh, I see. Kan sebelumnya kan kuliah online ya? Iya. Oke, jadi tetap sama Abi tetap ya. Oke. Gitu. Teman yang tinggal dicari ya? Iya. Jadi temannya harus, jadi istrinya harus yang hafal Quran juga?
Enggak sih, enggak itu. Sekarang Intinya baik. udah sampai mana hafalannya? Alhamdulillah selesai. 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 Allahu Akbar ya. Menantu ideal ini ya. Jauh sekali dengan Jido ya. Jadi sahabat sekalian, itu di samping saya ada namanya Jido, besar tinggi orangnya. Jido. Anak majelis ulama juga dia, tetapi beda ya kan. Ini berbobot ini orangnya. Coba kita. Ini ada bilang Hanif Andiska, gue kaget pengen nanya-nanya Habib Hussein. Ini bilangnya Hussein tanpa i, Husain, tadi kan Hussein. Tiba-tiba muncul di live-nya Bung Refli. Cuma kaget doang tapi nanyanya belum dia. Ada Ucen. Nah, Ucen itu biasanya semua orang itu kalau manggil saya itu Ucen. Ucen. Gak pakai apa-apa, kayak Cen gitu. Oke. Dari yang kecil sampai yang paling tua Ucen. Karena Hussein itu biasanya kalau nggak dipanggil Ucen gitu kan. Ucen. Jadi ya mau gimana? Dari yang paling tua sampai yang paling muda manggil saya Ucen. Ucen. Soalnya teman saya Zainal Arifin Muhtar ya dipanggil Uceng dia kan. Uceng itu dari Husain kayaknya ya. Oke. Oke. Kemudian apa lagi ya? Nah ini, berapa lama Habib Hussein Husseinnya pakai EN ya, bisa menghafal Quran dan membaca kitab? Bagaimana di usia antum bisa menghasilkan uang? Itu lagi yang ditanyakan. Sama kayak tadi. Untuk uang ya, wallahu alam, saya sampai sekarang masih nggak nyangka gitu ya. Sudah, itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, rezeki dari Allah ya. Iya. Jadi saudara sekalian, itu saya nggak punya tips khusus, saya bukan. Itu. Dicukupkan lah, nggak. Iya. Kemudian anak muda perlu diperhitungkan kancah pendakwah milenial ya. Kalau saya milenial ya. Tapi saya gini, ketika saya telaah lagi tentang milenial, saya ini udah bukan milenial. Milenial itu kan meliputi Gen Y. Iya. Saya udah Gen Z. Oke. Gen Z itu bukan milenial lagi istilahnya. Apa istilahnya? Entah ya, kayaknya gak ada istilah khusus. Milenial itu lebih ke Gen Y, Gen Y. Gen Y. Saya Gen Z. Di bawah saya kan ada Gen Alpha. Iya. Nah, jadi kalau saya dibilang, kalau usia 50-an Gen apa? Entah ya, kayaknya Gen X ya. Gen X ya. Boomer. Baby boomers. Iya, boomer. Baby boomer. Berarti saya lebih hebat, saya masih baby. Jadi kalau saya sering saya itu ngisi acara atau apa, hadir di acara milenial. Loh, kalau milenial ini semua nggak usah hadir ini. Dari ujung sana ujung sini nggak usah hadir, ini seumuran semua ya. Berarti gen milenial itu lebih tua ya? Lebih tua, Gen Y. Kamu Gen Z yang lebih muda lagi. Lebih muda lagi. Oke. Gitu. Kemudian Indonesia sebenarnya bangsa besar yang mempunyai generasi muda yang pintar-pintar, tapi sayangnya tidak direkrut kepintarannya. Itu Ada sempat. komentar nggak? Gini, banyak sebenarnya dari sepupu-sepupu saya, dari orang-orang kerabat-kerabat saya, masya Allah tabarakallah, alim, alim banget alim. Tapi banyak juga di antara mereka yang nggak mau muncul di depan kamera, nggak mau muncul ke publik. Yang ngisi kajiannya juga meliputi orang-orang kampung doang, yang kalau udah selesai ya selesai aja, kayak nggak menyebar gitu dakwahnya. Nah sekarang ini insya Allah mulai bulan depan saya bakalan mau kunjungin beberapa di antara mereka. Saya rekam, saya bakalan upload gitu, kayak ngobrol-ngobrol diskusi sama mereka, saya rekam, saya upload biar mereka tuh tampil, biar problemnya karena tidak percaya diri atau karena memang dia tidak mau ditonjolkan atau bagaimana menurut wallahu alam. Ada semua, ada sih. Ada yang nggak percaya diri, ada yang nggak mau ditonjolkan, ada yang ya udah dia beliau itu sekalian tuh ngerasa cukup dakwah di itunya. Saya sendiri, walau terserah mereka maunya gimana, tapi saya sendiri kayak kalau semuanya begitu, ini akan kita hadapi orang-orang yang jauh dari agama itu. Luar biasa kalau semuanya memilih untuk diam, semuanya memilih untuk ada di tempatnya masing-masing. Jangan. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kalau nulis surat cinta pernah nggak kamu? Nggak pernah. Enggak. Apa tapi sekarang? Terima surat cinta pernah? Banyak. Kan surat cinta kan tidak harus surat, kan bisa melalui WA ya kan? Email ya kan? CV kayak. Atau misalnya mengantarkan CV ya kan? Banyak ya. Oke.
Hussein ini pemuda yang sangat pintar, salut saya. Ini kata Rizky Fadlan ya. Madura Bangkalan sukses for you ya. Sukses. Iya, Masya Allah, Bangkalan. Oke. Tretan TB. Masya Allah, ganteng dan soleh ya. Beda-beda tipis lah sama Gini. Soleh tipisnya udah nggak bisa kelihatan. Kenapa? Amin. Belum soleh lah. Belum soleh ya? Terlihat soleh. Terlihat soleh ya? Jadi ada bedanya orang soleh dan terlihat soleh. Oke. Saya terlihat soleh, Oke. tapi belum. Ini sangat filosofik ya. Saya suka ini kata-kata ini. Kenapa dibilang terlihat soleh? Karena banyak orang yang terlihat soleh tapi gak soleh. Ya termasuk kayak saya ini. Oke. Orang terlihat berilmu tapi gak berilmu. Ya saya ini. Jadi kalau dalam politik katanya begini, Apa? tidak penting jujur dalam politik, yang penting terlihat jujur. Oh gitu. Iya. Ya kan? Saya sendiri. Tidak penting baik, yang penting terlihat baik. Makanya kalau ada kamera biasanya pejabat-pejabat itu mau kelihatan baik kan, ngelus-ngelus rakyat, Iya. ya kan? Ke sawah cocok tanam, Iya, ya kan? Begitu nggak ada kamera langsung cepat bersih-bersih kakinya, takut gatel, ya Ya kan? sama kayak saya. Di depan kamera terlihat Masya Allah. Iya. Kayak saya sendiri di depan kamera kan terlihat soleh, terlihat berilmu. Padahal mah saya ya enggak sih. Saya masih bocah, main sana sini. Jadi main apa yang paling kamu suka olahraga? Ikut olahraga juga? Baru kan sebenarnya saya gak suka olahraga, tapi ngerasa bahwasannya gaya hidup kayak gini tuh udah gak bener. Akhir-akhir ini mulai belajar Muay Thai, Oke. mulai olahraga, ya? Iya, mulai olahraga. Kamu biasa tidur jam berapa, bangun jam berapa? Saya gak ada jadwal. Kadang sehari kurang dari 3 jam tidurnya. Oke. Kadang Ya anak muda kayak kamu pasti sibuk kan, gitu. Entah sibuk main, entah sibuk kerja kita nggak tahu. Tapi yang jelas sibuk pasti kan. iya sibuk. Ini di Jakarta ada urusan apa? Banyak ada shoot di beberapa YouTube ya. Iya. Terus beberapa kerja sama juga sama brand. Oke. Ya. Oke. Pakaian, terus udah itu. Terus Apalagi itu aja. menjelang menjelang Ramadan. Ramadan ini. Iya. Itu kamu ada ini khusus, ada apa? Ada manajer khusus, enggak? Atau kamu Manajer itu cuman megang brand. megang brand? Megang brand doang. Kalau misal masuk ada brand ya sudah dipegang manajer. Oke, tapi kalau urusan-urusan kayak begini kan kita langsung Iya, aja tadi langsung kan? aja. Kalau kayak Oke. gini tuh aman-aman aja kayak Kamu merasa artis atau merasa aktivis atau merasa seorang muslim atau merasa apa sekarang ini? pegiat sosial media udah itu. Oh, pegiat sosial media. Jadi berarti sosial media aktivis ya kan? Iya. Oke, aktivis sosial media. Walaupun ada tanya juga Nadia Safira, siapa tuh Om Refli Harun? Om Refli ya, biasa ya, Baru nonton mungkin. baru nonton. Baru ya nonton. kan? Saya aja dimaki-maki orang biasa aja, sering Biasa. juga kan. Jadi kita Iya, itu tipsnya gimana? Saya sampai sekarang itu ketika menghadapi komentar-komentar buruk itu masih bisa bersabar, masih kayak ya udah. Kalau dulu di awal-awal saya baru terjun ke sosial media, Iya. menghadapi komentar-komentar buruk itu kaget sampai benar kepikiran. Iya. Lama-lama terbiasa. Sekarang ini sampai pada fase terbiasa tapi kayak gak seterbiasa itu. Kayak masih ada keinginan buat Bales. balas, Oh, ada keinginan buat oke. itu. Tapi udah enggak sih, udah kayak balasnya itu sambil ketawa, bukan balas sambil oke. emosi. Itu tuh saya pengen ngilangin. Kira-kira gimana? Sebagai gitu orang ya? yang menjadi pasti ya kalau oposisi itu jadi titik hujat semua orang ya. Caranya gampang, nggak usah baca. Wah. Gak bisa itu. Gak bisa. Nggak usah baca atau nggak usah pikirkan, ya kan? Kalau saya nggak mungkin nggak baca kan, komentar kan saya Nah, baca. makanya itu. Saya Jadi yang paling penting adalah gini. Kalau saya ya, saya nggak pikirkan. Itu satu. Yang kedua, kita harus pikirkan bahwa konsekuensi. Kalau Anda mau tidak dimaki orang, maka Anda diam aja. Nggak usah nge-YouTube, nggak usah Instagram, nggak usah bermedia sosial. Benar. Tidur aja di rumah. benar. Biarkan tidak ada satupun yang mengenal Anda, maka nggak akan ada hujatan di media sosial, kan begitu. Tapi begitu Anda di media sosial, Anda harus menerima konsekuensi itu. Kenapa? Karena Anda kan dikenal dan diuntungkan dalam tanda kutip dengan media itu. Masa Anda cuma mau menerima Iya. keuntungannya? Keuntungannya misalnya berupa finansial, Iya, iya. pujian. Iya, Tapi iya. begitu dimaki orang nggak mau terima. Saya lebih spektakuler di sini. Malah saya bacakan orang yang memaki saya. Refli Harun goblok tolol. Refli Harun pecatan sakit hati. Bahkan ada yang
ngomong wah anjing gitu-gitu ya. Ya saya bacakan saja sambil tertawa ya kan. Karena saya selalu mengatakan orang tidak akan hina kalau dia dihina. Ya kan? Orang tidak iya benar. Nggak ada orang. Orang tidak akan hina hanya karena dia dihina. Orang tidak akan bodoh hanya karena dia dikatakan tolol. Benar. Oke, yang membuat orang hina itu perbuatannya sendiri. Tapi ketika ada orang lain mengatakan menghina, orang tidak akan menjadi hina ya. Berarti kalau misal dibilang dungu, kalau nggak ngerasa dungu ya jangan. Ya. Atau lebih baik nggak usah pikirkan. Toh, Iya benar. tidak ada manusia di dunia ini yang pintar semua atau bodoh semua. Benar. Pasti selalu ada kepintaran masing-masing ya. Iya benar. Nah, nanti Husein bisa ketemu dengan anak saya Noval yang usianya lebih tua, tapi perilakunya seperti anak 10 tahun ke bawah. Iya. Saya nonton tadi itu. Nah, saya sampai membuat lagu ya. Mungkin mau dengarkan lagu. Coba. Lagunya ini baru saya rilis hari ini. Apa judulnya? Nah, kita lihat ya. Jadi saya ini dirilisnya di Ogi Official. Jadi Ogi Official itu seorang pengamen yang saya support untuk membuat kanal YouTube karena menurut saya suaranya bagus dan dia harus mendapatkan kesempatan. Meski usianya sudah lebih dewasa daripada Husein ya. Maksudnya bahkan 2 kali lipat. Nah ini ya. Judulnya ini. Kepada anakku yang autis. Ya, coba kita kencangin suaranya ya. Ini. Ya. Ini. Sorry. Ini dirilisnya di Ogi Official. Jadi Ogi Official itu seorang pengamen yang saya support untuk Oke, benar. Oh, kita dari ulang dari awal ya. Oke. Nah, Ini liriknya dari siapa? liriknya dari saya. Oh, Liriknya dari saya. 100% dari saya liriknya. kepada anakku yang autis. Seringkali menangis dapatkan engkau yang autis, gelisah dengan masa depanmu, khawatir akan kehidupanmu. Seorang teman berkata, justru kita yang merana. Why? Kenapa? Tak tahu Iya benar. akhirat nanti dalam kehidupan setelah kita mati. Engkau anakku, engkau istimewa. Tak khawatirkan hari Iya benar. pembalasan. Tak ada lakumu harus ditanggungjawabkan saat menghadap Sang Pencipta. Enak ini intinya. Hatimu bersih, tak pernah mendengki, tak punya rasa sakit hati pada kehidupan ini. Engkau anakku, engkau istimewa. Tak khawatirkan hari pembalasan. Tak ada lakumu harus ditanggungjawabkan saat menghadap Sang Pencipta. Engkau anakku,
di akhirat nanti. Masya Allah. Itu lirik tadi bagian merana. Harusnya kami yang merana, harusnya kita yang merana, itu nyes banget. Ya, jadi saya sedih jadinya. Iya. Jadi Sobat Era sekalian, ini kan pengalaman pribadi saya ya. Iya. Karena memiliki anak autis, kemudian saya bikin syair seperti ini. Jadi gini, Husen ya, beruntunglah orang tua yang memiliki anak seperti kamu, ya kan? Cerdas, muda, mandiri dan lain sebagainya. Tetapi setiap titipan yang maha kuasa itu selalu ada hikmahnya, ya kan? Benar, pasti. Nah, termasuk misalnya saya punya anak autis, usianya 22 tahun, lebih tua daripada Uchen ya. Tetapi perilakunya ya seperti anak di bawah 10 tahun saja. Awalnya saya sedih, ya kan? Kenapa? Waduh, bagaimana masa depannya? Bagaimana nanti kehidupannya kalau kami nggak ada lagi, kan begitu. Tapi akhirnya seorang teman ngomong, ya. Teman itu sangat senior bilang, kok kamu sedih? Yang sedih itu harus kita, katanya. Maksudnya kita yang dikasih akal cukup, normal, ya kan? Normal gitu. Karena kita nggak jelas, belum tentu kita bagaimana di akhirat nanti. Kalau karena dia anak yang katakanlah punya bukan punya, diberikan seperti itu oleh sang pencipta, ya kan? Autisme dan lain sebagainya. Tapi imbangannya dia kan nggak punya hati yang membenci, tidak punya iri, tidak punya dengki. Kehidupannya itu seperti anak kecil terus saja, seperti bayi. Nah, mungkin di dunia bagi pandangan orang seperti kita, kasihan sekali. Tapi teman saya tadi meyakinkan justru dia orang yang beruntung. Benar. Karena di akhirat tidak akan ada yang dia tidak akan ada dihisab lagi karena dia tidak melakukan apa-apa, gitu. Dengan katakanlah kekurangannya, ya. Tidak punya kuasa terhadap dirinya sendiri. Iya, gitu. Kalau hukum itu dia terus-menerus di bawah pengampuan. Benar. Jadi dia Pengampuan itu dalam artian dia dianggap bukan orang dewasa. Kalau dalam agama itu tidak mukallaf. Tidak mukallaf dia. Iya. Gitu. Kalau hukum saya bisa istilah hukumnya tidak di bawah pengampuan, ya. Tidak gimana? Dia tetap di bawah pengampuan. Pengampuan itu perlindungan. Perlindungan. Jadi dia tetap dianggap di bawah pengampuan gitu. Karena dia dianggap dalam perlindungan, maka dia tidak bisa bertindak untuk dirinya sendiri, atas nama dirinya sendiri. Iya. Gitu. Sama kalau di Islam itu Gitu. ada yang disebut sebagai mukallaf. Mukallaf itu ketika seseorang ditimpakan hukum terhadap dirinya. Iya. Itu meliputi usia yang baligh. Usia baligh itu ya, tergantung per orang 15 tahun lah minimal. Terus berakal, berakalnya ini. Berakal dan punya kuasa terhadap dirinya sendiri. Iya. Islam itu mukallaf. Disebut sebagai mukallaf. Gitu. Jadi dia tidak berkuasa terhadap dirinya Tidak sendiri. berkuasa terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi sebaliknya yang harus sedih kita. Karena kehidupan di dunia ini kan cuma sementara. Benar. Ibaratnya. Apalagi bagi orang yang sudah berusia seperti saya, ya, 50-an ke atas. Ya, gak ada bedanya. Jujur sebenarnya gak ada bedanya antara saya sama Bapak Refli itu. Alhamdulillah. Gak ada bedanya. Kalau meninggal besok ya besok. Habis ini mungkin keluar, siapa tahu. Ya, Semua jadi berada pada kehendak kuasa. Jadi kuasa. kita bicara bahwa yang namanya usia itu tidak ada yang tahu, ya. Dan syarat meninggal itu tidak perlu tua, tidak perlu muda. At any time, ya. Jadi kehidupan kita bisa diambil oleh yang maha kuasa, ya. Dulu waktu SD saya pernah bukan bercanda sih, tapi serius waktu kecil. Iya. Jadi waktu kecil waktu SD ya, saya ngobrol sama teman. Ya. Kamu kelahiran tahun berapa? Aku kelahiran 2001. Kamu 2001. Wah, aku 2002. Lebih dulu kamu yang mati gitu. Enak, aku terakhir yang mati gitu kayak. Ya. Bercandaan dulu. Ya, memang tidak ada ininya. Kadang-kadang anak bisa mendahului kita, Benar. atau sebaliknya dan lain sebagainya. Gak Itu ada. rahasia, ya. Rahasia Allah, benar. Oke. Saya bacakan lagi sedikit, ya. Mungkin sebentar lagi, ya, kita, ya. Assalamualaikum Bang Refli, saya dari Lombok. Alhamdulillah semakin banyak muncul pendakwa muda. Saya mau tanya sama Mas Hussein. Nah, ini Mas Hussein dia bilang.
kira-kira apa pendapatnya mengenai para ulama yang harus berurusan dengan hukum? Itu. Gini, Oke. gak semua ulama yang berurusan dengan hukum itu mereka yang bersalah. Tidak semua yang dihukum, saya yakin ya. Iya. Tidak semua yang dihukum itu pasti bersalah, dan tidak semua yang tidak dihukum ya itu benar. Dalam artian ulama yang berurusan dengan hukum, lihat dulu problemnya, apakah ini masuk akal secara undang-undang. Lihat dulu apakah dia benar-benar bersalah atau tidak. Dilihat dari sana. Intinya saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ulama-ulama kita agar senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran dalam berdakwah ya, menghadapi banyak musuh-musuh agama tentunya. Musuh-musuh agama itu gak selamanya orang yang benci dengan agama. Tapi orang yang bisa saja memanfaatkan agama. Bisa saja orang-orang yang punya kepentingan sehingga dia menganggap bahwasanya agama ini punya problem terhadap kepentingan dia. Gitu. Luar biasa ya. Ini ada yang bilang ini, saya cari gara-gara saya membaca komentar ini, saya juga saya terus menerus terharu jadinya. Saya coba baca. Bang Ucen ganteng banget sih. Kemudian ya. Jadi wah ini Salwa Mustika ganteng cerdas. Berapa kali dia bilangnya ganteng cerdas ya. Husen kalau jadi ketua Mendagri nggak gitu, mau nggak biar tentram? Maksudnya ketua Mendagri itu apa ya? Menteri Dalam Negeri bukan? Nggak tahu, tapi aku Mana ada ketuanya ya. Kenapa? Makanya ini ada ketuanya. Oke, Husen ya. Iya. Sebenarnya kamu kan ketika bicara tentang agama, kan mau nggak mau masuk wilayah politik juga sebenarnya. Kan nggak Pasti agama itu masuk ke semua, ya, nggak ke semua mungkin hal. Kan? Nggak Iya. mungkin agama kamu lepaskan dari politik. Pasti. Apa ya yang ingin saya tanya? Kan gini, paling gampang adalah ketika kamu mengkritik Abu Janda. Siapa lagi selain Abu Janda? Habib Kribo. Iya. Siapa lagi? Sempat saya singgung Ade Armando. Siapa lagi? Sempat saya singgung juga di Twitter dulu, apa namanya? Denny. Siapa lagi? Oke lah, dengan menyebut 4 nama seperti itu kamu udah kelihatan habitatnya kan? Iya. Jadi orang akan menganggap kamu, udahlah kita frankly speaking, kamu kadrun, kira-kira begitulah. Oh banyak yang bilang saya kadrun banyak. Oke. Udah banyak. Gitu. Iya banyak. Gimana tanggapanmu? Tanggapan saya ya sudah. Saya itu gak pernah orang itu kalau misal mau kasih nama ke saya dengan istilah yang tidak ada pada diri saya, ya sudah. Iya. Saya biasanya tanggepin. Kalau dibilang emosi gak pernah. Iya. Tapi gatel pengen tanggepin kayak Oke. hehehe keren gitu. Tak jawab. Nggak apa-apa karena kamu masih muda. Iya, mungkin lagi Enggak, itu latihan urat saraf mental juga Iya. kan. Kalau sudah usia 50 tahun ke atas kan urat sarafnya kendor sudah untuk berdebat. Iya. Biasanya kita cenderung menghindari berdebat yang yang barangkali itu personal ya. Iya. Saya juga kalau semisal saya dibilang radikal, pernah, sering banget katanya saya bumbu-bumbu teroris itu pernah. Oke. Dibilang bumbu-bumbu teroris dan sebagainya. Orang dari berbagai macam kalangan agama dengan aliran yang berbeda-beda. Oke. Jadi kamu nggak membeda-bedakan teman itu ya? Kalau teman enggak. Enggak ya. Kalau teman enggak. Kalau prinsip itu prinsip. Selamanya. Ya. Kalau teman ya teman. Teman ya Jadi teman. prinsip sama teman harus dibedakan Iya. ya. Kemudian Ini Salwa Mustika dari tadi spam ya. Ini Iya. saya sambil baca ini. Oke. Gitu ya. Iya, dari tadi dia. Jangan-jangan dia termasuk salah satu pengagum garis kerasmu. Itu. Selain yang itu kan yang mereka-mereka yang kamu tanggapin itu kan sebenarnya kan informal, ya kan? Bukan tokoh formal. Kalau tokoh formal pernah kamu tanggapin? Tokoh formal itu kayak Menteri, misalnya presiden. Oh enggak ya? enggak. Tapi kalau misal pernah Siapa? jenderal. Oh jenderal, oke. Siapa namanya? Jenderal Dudung. Iya. Ya, kenapa waktu itu? Kan ada tanggapannya tentang yang kalau intinya selama siapapun sebenarnya, siapapun kalau misal udah masuk ke ranah agama terus ada pendapatnya nyeleneh, Ya. pasti saya komentar. Oke. Kalau nyelenehnya dalam politik
pasti banyak dari ahli-ahli politik, ahli-ahli Iya. hukum yang ngebahas kan. Iya. Tapi kalau udah masuk ke ranah agama, siapapun. Apa waktu itu pernyataan yang kamu Apa saya tanggapi? lupa ya tentang Ada pernyataannya bahwa semua agama sama. itu. Oke. Itu pernah saya bahas di Oke. live itu saya bikin konten malah. Itu saya bikin konten di TikTok. Intinya sering saya ngebahas intinya kalau ada orang punya pendapat yang nyeleneh terus rame pasti saya bahas. Oke. Umi saya yang suka khawatir biasanya. Oke, ya mudah-mudahan negara kita tetap demokratis ya. Amin. Kepada pejabat-pejabat publik ya, orang seperti saya, Husain Basaiban, mengkritik itu bukan karena nggak suka, tapi karena menjalankan peran publik ya. Jadi kan kalau misalnya kita merasa bahwa ada pengetahuan walaupun sedikit, kan kita sampaikan sebagai pembanding kan, begitu. Dia dalam perspektif agamanya, saya dalam perspektif hukum tata negara. Jadi kalau negara ini mau lebih baik dan lebih cerdas, ya berilah kesempatan orang untuk berpikir ya dan berpendapat gitu. Husain, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Kita yang watching now 1159, 50-an lah ya. Walaupun tidak prime time. Alhamdulillah ya. Itu menunjukkan bahwa penonton Refli Harun juga semakin muda. Silakan closing statement di situ ya. Silakan. Closing statement ya. Ya. Ini pesan buat dua generasi ya. Pertama untuk generasi saya ya. Saya sampaikan untuk secara umum dulu. Ya. Secara umum untuk setiap generasi ya. Jadilah apapun yang kalian pengen jadi, mau jadi pilot, mau jadi orang yang ahli hukum, ahli politik, ahli apa, terserah. Tapi jangan pernah lupakan diri kamu sebagai sosok pemuda muslim. Oke. Kamu adalah muslim yang bertanggung jawab terhadap keislamanmu. Untuk sosok pemuda-pemuda yang seperti saya ya, punya masa sekarang mungkin lagi salah-salah, saya rasa insya Allah masih wajar ya, selama gak fatal-fatal amat ya. Jadi anggap aja setiap kesalahan itu sebagai sebuah pelajaran yang penting untuk masa depan kita. Karena saya tahu kena mentalnya di zaman sekarang itu ya, kalau udah punya satu problem itu rasa-rasanya benar-benar pengen menjauhi satu dunia. Banyak kawan-kawan saya yang kayak gitu. Jadi sekali dia ngerasa dipandang salah sama orang, udah dia bakal meninggalkan semuanya. Oke. Dan melihat manusia-manusia lain itu seperti monster yang akan menerkamnya. No. Jadi masalah itu anggap aja ya sudah, biarkanlah masalah itu diam pada saat itu juga. Iya. Dan untuk orang yang ada di generasi atas saya, yang apalagi yang sudah menjadi orang tua, saya harap anaknya itu sering-sering diajak diskusi. Oke. Atau pemuda-pemudanya sering-sering diajak diskusi. Saya yakin 100%, saya sekarang alhamdulillah bisa ngomong begini, bisa begini. Itu gara-gara sejak kecil, ayah saya, sampai sekarang bahkan, itu suka banget ngajak diskusi. Suka banget. Oke. Saya sejak kecil itu inget banget waktu SD kecil kelas 3. Nah, di mobil. Nah, boleh sebut nama aman ya. Apa-apa. Nah, sekarang Anas Urbaningrum, saya inget banget. Iya. Anas Urbaningrum masuk apa namanya? Masuk penjara. Iya. Ya, ketua Demokrat dulu gitu. Iya. Dulu ketua Demokrat. Oh iya, Boy. Oh, terus ngobrol di mobil SD, masih kecil SD. Oke. Terus iya itu aneh banget. Siapa dulu yang kabur ke Meksiko? Kabur kemana? Oh itu si siapa? Yang akhirnya gigit semua orang siapa? Yang korupsi juga. Iya, saya kenal pribadi orang. Saya pernah ada satu urusan sama dia. Orangnya gempal. Iya benar. Demokrat juga kan? Iya, Demokrat juga. Aduh, siapa namanya? Intinya Terkenal sekali dia. Lupa saya. dulu saya masih kecil, benar-benar Iya, masih iya, SD waktu itu. iya. Bincangnya Angelina Sondak. Sondak, Iya, iya. saya ingat banget. Iya. Terus obrolannya gitu sama Abi. Iya. Jadi benar-benar dari kecil. Bahkan ketika saya SMP, saya pernah masuk BK. Iya. SMP saya pernah masuk BK. Di gembleng itu selama 1 minggu sama BK. BK itu apa? Bimbingan konseling. Oh, bimbingan konseling. Oke. Kata guru BK saya ini bermasalah. Oke. Bukan karena bikin masalah, tapi Terlalu dewasa mikir. iya, jadi katanya saya dikira agak bisa berbaur sama teman-teman yang lain. Iya. Padahal enggak, saya kalau bercanda sama yang lain bisa. Iya. Kalau diajak serius, oke. Kalau diajak bercanda ya oke. Tapi ketika saya bicara sama guru, Iya. atau mungkin dulu di beberapa status Facebook saya sering nyinggung-nyinggung apa gitu. Iya. Itu guru BK saya sempat
itu bilang, Sen kamu jangan gini, dewasa sebelum waktunya itu gak baik katanya gitu. Oke. Saya mikir gimana ya kalau tiap hari gitu. Tapi kamu merasa kehilangan masa muda nggak? Enggak ya? Enggak ya? Enggak Oke. gitu. Waduh, ini menantu ideal. Gitu. Terimalah nasibmu. Ya, itu saja. Ada lagi? Sudah cukup. Udah. Ya, sobat era sekalian, itu tadi sama Husein Basaiban, tidak mau dibilang Habib ya. Walaupun Habib. Mudah-mudahan dari perbincangan ini kita bisa mendapatkan banyak pembelajaran. Jadi sobat, belajar itu tidak harus dengan yang lebih tua, lebih senior, lebih berpengalaman. Karena yang namanya kebijakan atau wisdom itu bisa dapat dari mana saja. Apalagi dari seorang anak pandai, pintar, soleh seperti Habib Husein Basaiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia. Langsung ya.